Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Perceraian bukanlah alternatif terbaik. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya mengajar atau memberikan session untuk edisi kali ini, izinkan saya lebih dahulu menyapa sahabat-sahabat yang ada di Tanjung Pinang, yang ada di Palangkaraya, dan juga sahabat yang ada di Sumba. Ya, selamat berjumpa dan bergabung kembali dengan acara Making Life Better. Demikian juga sahabat yang ada di Abu Dhabi, di Kuwait barangkali, di Hong Kong, di Singapura dan di Australia yang saat ini sedang mendengarkan acara Making Life Better. Harapan saya kiranya program ini benar-benar telah membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik. Khususnya bagi saudara yang sudah menuliskan surat dan kesaksiannya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan juga hamba-hamba Tuhan dari pedalaman Kalimantan yang sudah menuliskan surat sebagai sebuah respon daripada program ini. Kami terus mendoakan bapak-bapak supaya dipakai oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk kesaksiannya, dan bapak-bapak akan mendengarkan kesaksian yang akan saya muat pada edisi yang berikutnya. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai perceraian bukanlah alternatif terbaik. Nah, latar belakang saya membahas bagian ini oleh karena beberapa hari yang lalu saya terperanjat melihat berita dari CNN yang membahas tentang iklan yang menjadi sebuah iklan kontroversial. Tentu saja iklan itu langsung diprotes karena bunyinya seperti ini. Life is short, get a divorce. Hidup ini singkat, bercerailah saja. Nampaknya iklan itu datang dari kaum wanita yang mungkin hidup pernikahannya lebih banyak sengsaranya daripada bahagianya, atau lebih banyak nerakanya daripada surganya. Entah kenapa di negara Paman Sam itu tingkat perceraian memang sangat tinggi. Konon menurut statistik 1 dari 2 pernikahan berakhir dengan cerai. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tingkat perceraian di kalangan orang Kristen yang lebih tinggi daripada orang non-Kristen. Entah apapun persoalan yang melatar belakangi perceraian, yang jelas perceraian selalu menggoreskan luka, baik terhadap oknum yang menceraikan ataupun yang diceraikan. Dan yang lebih sakit lagi adalah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Seorang pakar pernah mengatakan bahwa kepedihan luka perceraian bisa terbawa hingga 15 tahun setelah bercerai. Saya adalah salah satu dari sekian juta anak-anak yang menderita akibat perceraian orang tua. Waktu saya berumur 6 tahun, bapak dan ibu saya bercerai. Waktu itu saya terlalu kecil dan tidak berdaya untuk memprotes atau menolak atau menggagalkan perceraian itu. Setahu saya, bapak dan ibu saya tidak pernah memperhitungkan dampak negatif dari perceraian terhadap anak-anak mereka. Menurut pandangan saya, mereka bercerai setelah mempertimbangkan dampak untung ruginya bagi kehidupan mereka sendiri, bukan demi anak-anak. Bahasa lainnya, mereka itu egois dalam mengambil pertimbangan dalam hal perceraian. Coba kalau anak-anak ikut dilibatkan dalam mengambil keputusan dan mau mendengar suara hati anak-anak, pasti mereka tidak akan ceroboh dalam mengambil keputusan itu. Lihat saja itu nasibnya si Rasya. Kasihan sekali kan, dia jadi bingung karena jadi rebutan antara Tamara Blesinski dengan si Rafli. Dan sekarang yang paling pusing bukan hanya si Rasya saja, kedua orang tuanya juga jadi bingung memikirkan nasib hidup dan masa depan perkembangan kehidupan anak mereka. Menurut pengamatan saya, pernikahan yang berhasil dan perceraian yang berhasil hanya masalah perpindahan fokus lensa dalam hidup bersama. Mengapa Anda tertarik kepada wanita yang Anda temui di bis kota? Karena Anda melihat sisi positif dari wanita itu kan? Anda berpacaran dan berani melamarnya karena Anda melihat ia cantik, ia baik hati, ia ramah, dan bisa diajak bicara. Waktu itu Anda membela mati-matian pacar Anda di depan orang tua karena Anda masih berfokus kepada sisi baik pacar Anda.
Memang ketika pacaran dan jatuh cinta, kita semua hanya mau melihat sisi baiknya aja. Kita tidak mau melihat sisi negatifnya. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Mungkin Anda pernah mendengarkan lagunya Iwan Fals tuh. Bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta, dia bilang, tai kucing pun rasa coklat. Artinya tidak mau melihat kekurangan, tidak mau melihat kesalahan, kita selalu mau fokus kepada yang positif, yang baik. Nah, fokus kepada kebaikan itulah yang membuat Anda berani menikahi orang yang Anda cintai. Setelah melewati masa pancaroba dalam pernikahan, Anda baru melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pasangan hidup yang Anda rindukan, yang Anda puja, yang Anda cintai ternyata adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Ia punya kelemahan, ia punya kekurangan yang tidak pernah saudara harapkan. Sinilah perang teluk mulai mewarnai kehidupan rumah tangga Anda. Piring dan gelas yang tidak tahu apa-apa ikut hancur lebur, seiring dengan hati Anda yang mulai berantakan. Perkataan yang keluar dari bibir bukan lagi perkataan pujian dan sanjungan, tetapi celaan dan kemarahan. Kehangatan cinta diganti dengan kebukuan hati yang muncul dari luka batin dan emosi yang tidak tersalurkan. Kata-kata kotor dan menjijikkan mulai menghiasi pertengkaran Anda. Dan apa yang terjadi sesungguhnya? Anda tidak lagi berfokus pada kebaikan dan kelebihan pasangan Anda, tetapi berfokus kepada kesalahan dan kekurangan pasangan Anda. Inilah biang keladinya. Semua pernikahan dimulai dari lensa yang berfokus pada kebaikan dan kekuatan. Sedangkan semua perceraian dimulai dengan fokus pada kekurangan dan kesalahan pasangan Anda. Nah, dapatkah sebuah perceraian dibatalkan? Ya, tentu saja bisa. Dan caranya tidak terlalu sulit. Berusahalah untuk tetap konsisten dalam cara pandang. Selalu melihat yang terbaik dari kehidupan pasangan Anda dan belajar menerima kekurangan pasangan Anda. Dengarkanlah kata-kata Dr. Howard Hendrick yang mengatakan begini. Kebanyakan orang yang bercerai melakukannya karena 10% kekurangan dalam pernikahan mereka. Kalau mereka bisa mundur dan memandang pernikahan mereka secara keseluruhan, mereka bisa melihat bahwa dalam sebagian besar bidang pernikahan mereka, semua keadaannya baik-baik saja. Namun 10% kesukaran menjadi amat besar dan dibesar-besarkan sehingga 90% sisa hubungan mereka sepenuhnya terabaikan. Jadi kita semua yang sudah menikah punya pilihan. Kalau Anda mau berfokus pada sisi baik pasangan Anda, maka Anda harus bisa menerima kekurangan mereka. Kalau itu yang terjadi, maka langgenglah pernikahan Anda. Tetapi sebaliknya, jika Anda melihat sisi negatifnya terus-menerus, maka Anda akan menuai bencana yang disebut perceraian. Dengarkanlah nasihat Matthew Pryor yang mengatakan begini. Bersikaplah baik terhadap kebaikan istrimu dan sedikit butalah terhadap kesalahan-kesalahannya. Artinya, selalulah menanggapi kebaikan pasangan hidupmu dengan kebaikan dan terus bersikap baik, berfokus kepada kebaikan dan kekuatan mereka. Bukan berfokus kepada yang kurang, yang lemah, yang menjadi celah dari pasangan hidupmu. Itu sebabnya nasihat Bapak Matthew Pryor ialah coba butalah terhadap kekurangan mereka. Artinya jangan terlalu terfokus kepada yang kurang, yang lemah, yang menjadi celah daripada pasangan hidupmu. Bersikaplah yang baik. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang terserah Anda. Anda punya pilihan untuk selalu melihat yang positif dan menerima sisi yang negatif dari pasangan hidup Anda. Dengarkanlah bahwa yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Dan pernikahan adalah pertemuan dua orang yang tidak sempurna, yang berusaha untuk menolong satu dengan yang lain untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau saudara sudah melengkapi dirimu dengan sebuah etikat atau sebuah keputusan moral bahwa engkau akan mencintai pasanganmu di balik semua kekurangan dan kelemahan, maka pernikahan Anda dimulai dengan sebuah sikap yang baik. Doa saya ialah pernikahan yang dimulai dengan sikap yang baik akan menjadi pernikahan yang baik.
Tetapi kalau selama ini engkau kecewa karena orang yang engkau nikahi tidak seperti yang kau harapkan, sadarilah bahwa semua yang sudah menikah juga menyadari bahwa ternyata orang yang kita nikahi adalah orang yang punya kelemahan. Bukankah kita waktu berdiri di hadapan jemaat dan di depan pendeta kita sudah membuat keputusan? Aku menerima engkau sebagai suamiku atau istriku yang sah. Waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, waktu sehat, waktu sakit. Dan saya pikir perlu ditambahi, waktu saya tahu kelemahanmu, waktu saya tahu kekuranganmu, waktu saya tahu bahwa kamu tidak memenuhi semua pengharapanku, aku menerima engkau sebagai pasangan hidupku yang sah dan satu-satunya sampai maut menceraikan kita. Harusnya ditambahi, supaya waktu kita menemui kenyataan bahwa pasangan hidup kita tidak lagi seperti apa yang kita harapkan, kita sudah sepakat bahwa kita sudah menerimanya apa adanya. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Nah, kebanyakan perceraian dimulai pada waktu fokus kita kepada hal-hal yang kurang, hal-hal yang salah, hal-hal yang bersifat celah dari pasangan hidup kita. Coba kalau waktu saudara mau pacaran, saudara memfokuskan kepada celah, kepada kekurangan, kepada kesalahan-kesalahan pacarmu, waktu itu pasti saudara tidak jadi nikah, ya kan? Saudara jadi nikah, saudara jadi berani mengambil keputusan untuk menikahi orang itu karena saudara tidak melihat kekurangan mereka. Walaupun toh melihat, saudara mengabaikannya. Walaupun saudara melihat, saudara tidak menanggapinya, tidak membesar-besarkannya. Itu sebabnya saudara berani membela pasangan hidup saudara mati-matian. Karena apa? Saudara hanya melihat sisi baiknya. Nah, saudara-saudara yang memang sedang dalam keadaan rumah tangga saudara retak, saudara sedang menghadapi kehancuran, saudara di ambang perceraian, tolong dipikirkan kembali. Pikirkan masa depan anak-anak Anda, pikirkan masa depan hati dan rumah tangga Anda, dan berusahalah untuk kembali memfokuskan kepada yang baik, yang positif, yang menjadi kelebihan, yang menjadi sisi yang membanggakan, yang perlu dihargai dari pasangan hidup Anda. Dan mulailah mengeliminir, mengurangi, dan coba jangan berikan perhatian kepada kesalahan-kesalahan. Ampunilah kesalahannya dan belajarlah untuk menerima kekurangan pasanganmu. Maka engkau akan memiliki rumah tangga yang bahagia. Kalau memang sudah parah kondisinya, sudah tidak mungkin lagi menurut pikiran Anda, carilah mentor, carilah penasehat, carilah hamba Tuhan, carilah orang tua rohani yang bisa diajak berbicara untuk membicarakan nasib pernikahan Anda sebelum terlambat. Dengar baik-baik, fear is temporary, regret is eternal. Rasa takut itu bersifat sementara, tapi penyesalan itu bersifat kekal. Sebelum Anda menyesal, lebih baik engkau menyelesaikan rasa takut, termasuk takut menyelesaikan persoalan dengan pasangan hidup. Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store.
Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.